Halo Bolo, apa kabar? Orderan hari ini bagaimana? Ya, hari ini kalau di Salatiga yang aku rasakan ini Bolo, orderannya agak untuk bike ya terutama itu agak senyap Bolo, agak sepi ya. Aku nggak tahu kalau di daerah lain bagaimana, karena dari beberapa yang komentar aku lihat itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan juga. Eh, jadi aku nggak tahu di daerah Bolo-Bolo itu bagaimana. Kalau di Salatiga untuk hari ini dan beberapa hari kemarin itu memang dari yang aku pantau di daftar orderan itu memang agak sepi Bolo. Aku juga kurang tahu ini dampak dari setelah Lebaran gitu kan, atau bagaimana aku kurang tahu juga Bolo. Terus untuk kontenku yang hari ini seperti biasa update rating ya, update rating yang muncul di akunku tadi pagi, tadi malam itu mungkin sekitar jam satuan, cuman aku membukanya jam tadi sebelum subuh seingatku. Lalu aku mengonkan aplikasi tadi jam 5.55 Bolo. Jadi jam 6 kurang 5 menit. Dan alhamdulillah 7 menit kemudian dapat orderan auto. Ini sebenarnya juga ada ceritanya yang di orderan pertamaku ini Bolo. Ada cerita menariknya. Cuman untuk kali ini tidak aku bahas dulu. Maksudnya ceritanya bagaimana itu tidak akan aku bahas dulu. Karena aku punya cerita yang lebih excited. Yaitu bahwa di ratingku yang terbaru itu PBU-ku sudah berhasil dihilangkan Bolo. Ini jujur sangat sangat surprising dan membuatku bahagia. Jadi kemarin aku tanya ke admin Maxim Salatiga via WA gitu kan. Aku menyampaikan ke Mas Arif itu namanya. Aku sampaikan bahwa Mas, saya mau tanya tentang pertama tentang hasil ini. Hasil kemarin kan ada ribet Bolo. Yang aku sempat buka juga di kontenku kan. Aku sampaikan bahwa Maxim Salatiga mengadakan ribet untuk car dan bike gitu kan. Untuk mobil dan motor. Nah, sementara pada hari pengumumannya itu menurut informasi yang ada itu pengumumannya cuman car gitu kan. Sementara yang motornya nggak ada gitu kan. Kemudian yang kemarin aku tanyakan, Mas untuk motornya bagaimana gitu. Nah, informasi dari admin Maxim Salatiga bahwasanya untuk motornya memang akhirnya ditiadakan dengan alasan eh, banyak pelanggaran begitu kan. Alasan dari pihak admin Maxim Salatiga. Dan sejujurnya memang aku tidak terlalu berharap ya boleh. Cuman secara realitas bahwa dalam hitungan riwayat orderanku itu kan memang perhitunganku itu 154 yang aku dapatkan bola. Nah entah polisinya seperti apa aku tidak tahu dan itu sepenuhnya hak kantor Salatiga gitu kan dan haknya Maxim untuk memberikan seperti itu kan. Nah kemudian malah informasinya ada salah satu kang ojeknya Maxim itu yang kena putus mitra bolo. Karena putus mitra dan itu salah seorang yang mendapatkan orderan terbanyak bolo. Jadi selama periode kemarin itu dia salah satu yang mendapatkan orderan terbanyak pada tanggal 25 Maret hingga 8 April itu bolo. Nah, kenapa kena PM? Itu penyebabnya adalah si tukang ojek tersebut itu melakukan pelanggaran yang sangat fatal gitu kan. Fatalnya bagaimana?
Jadi begini, dia merubah orderan yang sudah ada di daftar orderan itu, entah itu penugasan otomatis, entah itu delivery, food gitu, itu menjadi offline bola. Jadi dia orderan itu sudah muncul di orderan, kemudian dia ambil, terus dia menghubungi si customer lewat chatting yang eh, apa namanya pesan untuk pelanggan itu. Nah kemudian dia meminta nomor WA si customer itu dengan tujuan untuk menjadikannya offline bola. Nah ini menurutku juga kesalahan fatal ini gitu kan. Kesalahan fatal karena sesuatu yang sudah menjadi orderan otomatis itu kan yang mencarikan adalah pihak Maxim bola. Nah itu dan itu terjadi lebih dari 3 kali sehingga sudah tidak ada ampun itu bola. Sudah sepantasnya untuk diputus mitra. Nah sebelum aku sampaikan tentang kenapa layak mendapat putus mitra bola. Ini hal yang ingin aku sampaikan kepada Bolo bahwa pemahamanku sejak awal eh, menjadi Kang Ojek ini itu kalau kalau di benakku seperti ini Bolo. Jadi aku sebagai Kang Ojek dari awal sudah menanamkan kuat-kuat bahwasannya aku bekerja sama dengan Maxim. Maxim bertugas mencarikan orderan untukku Bolo. Nah, sebagai imbalannya aku memberikan komisi 15% untuk Maxim Bolo. Itu yang aku tanamkan di benakku. Jadi posisi kemitraan itu kalau menurutku jelas ya. Maxim bagian mencarikan orderan, aku yang mengeksekusi orderan itu gitu loh. Nah, kalaupun aku meminta nomor WA customer itu tujuannya bukan untuk mengoffline-kan orderan bola, tetapi lebih kepada karena pengalaman keterbatasan map Maxim yang masih perlu terus diperbaiki, itu aku tidak mau terlalu mengambil banyak risiko bola. Jadi customer itu aku minta nomor WA-nya itu tujuannya untuk memastikan share log-nya gitu kan. Bagi lokasi dia yang lebih akurat gitu loh. Tujuannya sesederhana itu gitu kan. Jadi supaya satu memastikan bahwa orderan itu real karena dia mau membalas WA gitu kan, mau men-share nomor WA-nya. Kemudian yang kedua adalah tujuan memastikan bahwa titik penjemputannya nanti itu benar gitu. Tujuanku hanya sesederhana itu bolong dan sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadikan orderan yang sudah ada itu menjadi offline. Jadi kesalahan fatal yang dilakukan salah satu pengumpul pengumpul orderan terbanyak, mungkin dia bisa jadi di atas 160 itu bolong. 160 orderan gitu kan yang dia dapatkan. Dan ternyata walhasil karena dia melakukan merubah orderan yang tadinya online menjadi offline itu, akhirnya dia diganjar dengan putus mitra bola. Dan menurutku itu sudah sepantasnya gitu kan. Sudah sepantasnya karena memang itu kesalahan besar gitu kan. Jadi kalau kalau hanya seperti itu kan itu jelas sangat merugikan Maxim gitu kan. Karena tidak mendapatkan komisi. Komisinya dia makan sendiri gitu loh. Seperti itu. Jadi pemahamannya gitu ya Bolo. Jadi bahwa kita harus sadar bahwa kita bekerja sama dengan Maxim. Maxim mencarikan kita orderan dan kita membayar. Itu pun sebenarnya yang membayarkan customer. Gitu kan. Kita membayar 15% itu, yang membayar sejatinya adalah customer Bolo. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadikan orderan yang sudah jadi di aplikasi itu kita ambil lalu kita menghubungi si customer merubahnya menjadi offline. Itu jangan pernah berpikiran, sedikit pun jangan berpikiran seperti itu, Bolo. Karena itu jelas pemikiran yang 100% salah. Itu. Jadi apakah berarti kalau sudah jadi Kang Ojeknya Maxim tidak boleh melakukan orderan offline? Gitu kan?
misalnya tetangga kita atau saudara kita gitu kan. Itu kalau menurutku boleh saja, atau kenalan kita melakukan ojek offline boleh gitu kan. Tapi jangan sekali-kali menjadikan orderan itu orderan di aplikasi Maxim gitu loh. Kalau pendapatku seperti itu. Karena apa? Ya otomatis itu kan sudah lewat Maxim, dan otomatis itu yang membuatkan yang mencarikan driver sistemnya yang sudah bekerja adalah sistem Maxim loh. Gitu. Jadi jangan kalau mau offline ya jangan sekali-kali buka aplikasi gitu loh. Apalagi sampai orderan yang sudah jadi di daftar orderannya Maxim itu dirubah menjadi offline gitu kan. Jadi si customer dihubungi dulu untuk ini sudah ada nomornya, dibatalkan saja. Nanti saya langsung datang ke situ. Nah itu salah besar itu. Itu jiwanya bukan, kalau menurutku ya bukan, ya nggak bener lah gitu kan. 100% salah itu. Seperti itu ya Bolo. Itu tentang kaitannya dengan hadiah reward untuk motor yang salah tiga. Finally hasil akhirnya ditiadakan Bolo. Jadi tidak ada yang dapat 70.000 gitu. Dan aku tidak masalah sama sekali itu. Nah, kemudian setelah mendapat keterangan tentang hal tersebut, aku lanjutkan chat di WA. Mas, saya itu punya keluhan gitu kan. Dalam tanda kutip saya punya keluhan. Kira-kira saya harus datang ke kantor atau cukup lewat WA saja gitu kan. Nah, kemudian pihak admin menyampaikan bahwa lewat WA tidak apa-apa gitu kan. Jadi sudah percaya gitulah. Kalau menurutku ya, menurut pemahamanku gitu kan. Tapi aku juga meminta maaf gitu kan. Maaf saya tidak datang ke kantor gitu. Bukannya tidak menghargai, bukan gitu kan. Cuman karena satu sisi kan yang datang ke kantor itu banyak gitu kan, antrean banyak. Sementara pekerjaan admin Maxim Salatiga juga banyak Bolo gitu loh. Nah, aku juga bingung kan gimana caranya biar, karena ini juga urgent buat buat akunku Bolo gitu kan. Tapi aku juga nggak ingin terlalu merepotkan pihak admin Maxim Salatiga. Niatku seperti itu Bolo. Nah, walhasil aku sampaikan dulu tentang kemarin yang aku dapat PBO itu Bolo. Jadi notif yang kemarin sudah aku bikin kontennya itu Bolo, aku kirimkan kembali ke admin Maxim Salatiga Bolo. Nah, sebentar. Yang ini Bolo. Nah, ini aku kembali kirimkan. Ini waktu aku mendapat middle trip itu ya Bolo. Dan aku sampaikan kepada pihak admin bahwasanya Mas terkait dengan hal ini saya sudah melakukan feedback, dan jawaban dari admin taksi driver itu cuman begini, bahwa itu adalah hak dari penumpang, hak dari customer gitu kan. Nah, aku sampaikan ya selama itu memang nyata terjadi nggak masalah Mas gitu kan. Tapi faktanya tidak terjadi gitu loh. Jadi aku memang tidak melanggar peraturan lalu lintas itu loh. Nah, akhirnya pihak admin menyampaikan, saya cek ulang gitu kan. Mas Arif ini menyampaikan bahwa mau dicek ulang dulu orderannya seperti apa, dan ini di report ulang mungkin seperti itu ya Bola. Nah, hasil akhirnya itu pihak admin Maxim Salatiga menyampaikan bahwa ditunggu saja hasilnya, mudah-mudahan berhasil gitu kan. Mudah-mudahan ya berhasil apa ya, laporan kedua lewat admin ini ditindaklanjuti oleh pihak taksi driver gitu kan. Dan Mas Arif hanya menyampaikan itu untuk menunggu besok hasilnya gitu kan. Nah, alhamdulillah Bolo. Tadi waktu pagi aku cek rating itu, aku benar-benar surprise dan alhamdulillah gitu kan. Jadi UN-nya tidak hilang, ulasan negatifnya itu tidak hilang, tetap 2, tapi PBO-nya itu yang hilang Bolo. Jadi otomatis ratingku yang tadinya itu 98/100 itu sudah naik lagi menjadi 99/100. Itu yang ceritanya ya Bolo ya.
cerita yang penting, lebih penting dari kejadian orderan pertamaku tadi. Tapi orderan pertamaku tadi juga sangat menarik, Bolo. Sangat menarik, dan insya Allah besok aku sampaikan di konten berikutnya. Kalau tidak ketimpa dengan cerita yang lain yang mungkin lebih seru atau lebih bobotnya lebih tinggi gitu, Bolo. Nah, selanjutnya sekarang kita buka dulu taksi drivernya, Bolo. Nah, ini tadi, aduh, ini nanti pada pangling nggak ya? Aku kembalikan ke setting awal, Bolo. Nah, ini ya. Seperti ini biar tidak pangling tampilan layarnya. Meskipun jadi kalau di taksi driver kan ada opsinya, Bolo. Untuk malam bisa tampilan malam yang gelap seperti tadi, atau ini tampilan siang putih begini, Bolo. Nah, pertama kita cek filter tarif, Bolo. Delivery, bike, food shop, food and goods. Oke, sebelum aku lanjutkan ke sini, Bolo, aku mau disclaimer juga bahwasanya terkait dengan tadi, terkait dengan follow up pihak admin Maxim Salatiga ya, Bolo ya. Aku mau sampaikan disclaimer bahwasanya ini untuk admin Maxim Salatiga, gitu kan. Untuk admin Maxim kota lain, jujur aku no comment, Bolo ya. Aku tidak berani apakah standar yang dilakukan oleh admin Maxim Salatiga ini berlaku di semua kantor atau tidak, aku tidak tahu, Bolo. Jadi aku nggak berani menjamin gitu kan. Apabila hal ini terjadi pada Bolo di luar Salatiga, itu apakah penanganannya juga akan seperti diriku mendapatkan penanganan dari admin Maxim Salatiga, Bolo, gitu. Apabila kasus yang sama terjadi pada Bolo di luar kota Salatiga gitu kan. Jadi disclaimernya di situ ya, Bolo. Jadi ini sangat apa ya? Ya intinya seperti itulah. Pokoknya aku menyampaikan bahwa ini penanganan menurutku ya sebagus ini berlaku untuk admin Maxim Salatiga seperti itu, karena aku tidak punya pengalaman di kota lain. Khawatirnya begini, Bolo, kenapa aku disclaimer seperti ini dulu, khawatirnya nanti Bolo yang di luar kota Salatiga punya pemahaman yang sama gitu kan, punya pemahaman yang sama bahwa di kota lain akan mendapatkan perlakuan seperti diriku gitu kan, apabila kasusnya seperti diriku gitu kan. Itu yang aku nggak berani jamin, Bolo ya, seperti itu. Karena yang aku lihat aku sudah kenal dengan adminnya Salatiga ini cukup ya, selama sejak awal aku main taksi driver ini hampir sekitar 4 bulanan ini aku cukup kenal dan hubungan kami baik gitu kan. Ya seperti itulah, trust build itu terbangun gitu loh, Bolo. Saling percayanya itu besar gitu kan. Nah, kemudian aku lanjutkan ya. Itu tadi disclaimernya tentang admin Maxim di Kota Salatiga. Kalau menurutku 2 jempol itu. 2 jempol untuk Mas Arif ya. Faktanya bisa merubah. Maksudnya di ACC kan pengajuan kembalinya. Kemudian kita cek di layanan, Bolo. Layanan alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan. Kemudian di rating, Bolo. Nah, ini yang exciting, Bolo. Excitingnya pertama, ini adalah rating per tanggal 14 April 2025, Bolo. Kalau Bolo ingat kemarin ratingku masih di angka 0,99 atau 0,98 kemarin. 0,98 per 100 orderan. Nah, sekarang untuk yang perhitungan tanggal 14 April itu ratingku di angka 0,99 per 100 dengan selesai menurut tugas otomatis di angka 91. Wah, ini sudah target ini. 91 kemarin yang di video kemarin kan aku bilang 90 cukup deh gitu kan. Tapi faktanya karena hari ini pun aku tidak ada cocolan, tidak ada hal yang layak untuk dicocol, jadi ya ini ada kemungkinan bertambah lagi nih tugas otomatisnya nggak cuma 91, Bolo. Karena hari ini aku alhamdulillah dapat 8 orderan, Bolo, gitu.
Oke, kita lanjutkan dulu sebelum nanti kita bahas tentang order diselesaikan. Selesai tanpa komunikasi dengan operator di angka 100, jam sibuk 56, kemudian rata-rata order di angka 8,33 belum. Kemudian order prioritas yang diselesaikan 45, komentar positif kemarin 22 bertambah 1 menjadi 23 belum. Nah, ini ini di parameter negatifnya belum. PTO 0 dan sampai ke bawah 0 hanya ulas PBO-nya sudah hilang kan. Nah, ini pelanggaran berdasarkan order yang satu ini yang nilainya 3 itu alhamdulillah sudah hilang dan hanya tinggal 2 ulasan negatif belum. Dan ulasan negatif ini sudah aku ceritakan juga, itu subjektif dan sejujurnya memang faktualnya tidak seperti itu gitu kan. Dan itu adalah hak, kalau dari bahasanya pihak admin taksi driver itu adalah hak penumpang gitu kan. Ya silakan, aku menghargai gitu kan hak mereka, meskipun secara faktual hal itu tidak terjadi. Termasuk melanggar lalu lintas itu kan secara faktual tidak terjadi itu bola. Tapi kan kita nggak bisa menghilangkan ulasan negatif ini kecuali dengan menimpanya dengan orderan bola. Jadi nanti akan hilang sendiri setelah ulasan negatif pertama itu ketimpa dengan 100 orderan. Ya, ulasan negatif kedua ketimpa dengan 100 orderan gitu. Otomatis akan hilang sendiri. Jadi jangan dirisaukan dan jangan terlalu diambil pusing bola. Begitu ya untuk ratingnya. Nah, kemudian sekarang kita ke order diselesaikan bola. Order diselesaikan seperti aku bilang tadi bahwa alhamdulillah aku dapat 8 orderan hari ini bola. 8 orderan itu dimulai pada jam ini. Ini order diselesaikan pada jam 6.22. Padahal ini penugasan otomatis bola. Penugasan otomatis masuk pada jam 6:02 bola. Ini ada ceritanya, sangat menarik, tetapi aku keep dulu, aku simpan dulu. Insya Allah besok ya. Mudah-mudahan ininya nggak hilang gitu kan. Nah, selanjutnya orderan kedua setelah ini bola. Ini juga auto bola dari Jalan Hasanuddin ke SMA Negeri 1 Getasan ini bola. Nah, ini juga penugasan otomatis. Tadi juga di SMA 1 Getasan aku sempat mengambil video shotnya bola. Nah, kemudian yang ketiga ini sudah agak siang, yang nggak siang banget ya. Orderan di penugasan otomatisnya ini masuk pada jam 7.42, jadi jam 8 kurang 20-an lah. Nah, kemudian setelah itu ini orderan keempatnya diselesaikan pada jam 8.24. Ini juga penugasan otomatis seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang kelima ini bola. Ini yang kelima. Ini juga penugasan otomatis. Setelah aku menyelesaikan orderan yang tadi itu bola, kemudian aku di pom bensin Jalan Veteran itu mendapatkan penugasan otomatis ini bola. Ini yang kelima. Yang kelima selesai pada jam 8.49 bola. Jam 8.49 ini sampai dengan jam 11 pagi aku masih mengaktifkan auto dan masih menyalakan aplikasi taksi driver ini bola. Tetapi satu pun tidak ada orderan yang masuk bola. Tidak ada orderan auto yang masuk. Kemudian aku putuskan untuk mematikan aplikasi. Kemudian aku off dengan 5 orderan tadi bola. Aku mulai on lagi sudah sore jam ini orderan masuk pada jam 16.20 bola. Jadi sekitar jam 4 itu aku sudah on seingatku ya. Jam 4 sore itu aku sudah on tetapi tidak ada orderan masuk. Baru masuk itu jam 16.20 bola. Jadi lama sekali. Memang faktanya anyep ya, sepi ya bola ya. Jadi memang orderan sedang sepi. Kemudian setelah itu, setelah diselesaikan pada jam 16.27 ini bola,
hanya 7 menit. Orderan masuk lagi di jam 17.25 Bolo. Ini juga penugasan otomatis ke ulat balap pakan burung ini. Nah ini juga bingung juga kan, jaraknya itu 1,9 km Bolo, sampai lokasi. Tapi faktanya kan ini penugasan otomatis. Nggak ngerti aku juga Bolo. Padahal biasanya penugasan auto begini di jarak 1,5 km, 1,6 aja nggak mau gitu kan. Tapi ini faktanya kan 1,9 Bolo. Oke, ini orderan ke-7, kemudian yang ke-8 ini terakhir Bolo. Ke-8 ini juga penugasan otomatis. Order masuk pada jam 19.04 Bolo. 19.04 dan ini sampai dengan ya malam ini jam 21-an, jam 21 lebih sedikit tadi aku masih aktifkan auto, ternyata tidak ada satupun orderan yang masuk Bolo. Jadi faktanya memang sedang anyep Bolo. Sedang anyep orderan. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwasannya bahwa rating sebagus ini pun 99/100 gitu kan, kalau sedang anyep ya maksudnya memang sedang sepi orderan gitu loh. Di sekitar sini sedang sepi orderan, sehingga ya jangan terlalu sombong dengan rating gitu loh. Rating hanyalah angka gitu. Dan di videoku sebelumnya juga aku sampaikan kan yang agak duluan kemarin bahwa 3 PTO pun itu sehari bisa dapat 19 orderan Bro. Dan yang terbaru kemarin dengan 1 PBO dan 2 UN dengan rating 98/100 itu, faktanya aku dalam waktu kurang dari 3 jam bisa mendapatkan 7 orderan auto Bro. Dan itu kan kalau seperti itu kan banyak estafetnya. Karena apa? Argonya nggak sedikit itu Bolo. Kalau cuman argo minimal misalnya di 89 itu kan 89 kali 7 itu kan cuman berapa? Misalnya 9.000 kali 7 itu cuma 60 berapa. Seingatku dari 7 orderan yang kurang dari 3 jam itu aku mendapatkan uang sekitar 100.000 Bolo. 100.000 lebih. Kalau nggak salah itu di sesuai argo kan hanya 99.300 sesuai argonya ya. Tapi cairnya di lapangan itu karena customer merasa mungkin dia puas gitu kan. Ada yang memberi lebih gitu loh, Bang. Dan memberi lebihnya nggak sedikit loh. Kalau cuma 1.000 2.000 kan biasa. Nah, itu seingatku ada yang ngasih yang orderan 25 atau 27 itu si customer bilang ngasih uang 100.000 lalu dia bilang bahwasanya ini kembali 60 saja gitu loh. Jadi si customernya itu cewek, itu cakep juga orangnya. Aku lupa namanya, kalau nggak salah Mbak siapa ya. Nggak aku sebutin dah. Mbak itulah. Nah mbaknya itu setelah sampai di lokasi itu langsung gini, ngasih uang 100.000, udah ini kembali 60 saja gitu. Padahal argonya kalau nggak 27, 25 berapa gitu. Nah masa rezeki ditolak Bolo. Jadi kalau di seingatku sesuai argo itu cuma 99.300 dengan 7 orderan itu dalam waktu kurang dari 3 jam. Sementara cairnya karena si customer memberikan tip itu 100 lebih Bolo. Ya, ini bukti bahwa dengan rating 98/100 pun kalau memang lokasinya banyak orderan dan kita hanya sendirian di situ karena nggak ada kang ojek lain Bolo, ya otomatis gacor. Ini fakta ya Bolo ya. Jadi jangan pernah sombong, sebagus apapun ratingmu gitu kan, setinggi apapun RRO-mu, jangan pernah sombong Bolo. Karena ya itu tadi, rating hanyalah kumpulan angka rapot kita Bolo, gitu ya. Dan ini aku sampaikan dengan posisi ratingku di angka 99/100 gitu kan. Dengan rata-rata order 8,33 gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kang ojek yang mengatakan rating hanyalah kumpulan angka, sementara rating dia jauh di bawah 99/100 dengan RRO maaf di bawah ini Bolo. Maksudnya di bawahnya itu kejauhan. Misalnya RRO dia cuman 2
atau 1,5 gitu kan, menurutku nggak pas lah gitu kan, kurang kurang pantas gitu kan. Yang pantas ngomong bahwa rating itu hanyalah kumpulan angka nilai kita ya, ya orang yang sudah ratingnya tinggi gitu loh. Itu menurutku seperti itu, Bolo. Dan ini subjektif menurutku, boleh tidak setuju gitu kan. Nah, kalau aku lebih lebih suka seperti itu, Bolo, bahwa setelah kita di rating tinggi baru kita bisa bilang, oh ya, rating ternyata hanyalah kumpulan angka, karena faktanya kalau kita berada di titik yang sepi orderan, kita pun nggak dapat orderan gitu kan. Nyatanya yaitu yang pagi tadi itu dari jam 9 kurang sampai dengan jam 11 pagi, di titikku ini tidak ada satupun orderan auto yang masuk. Malam ini juga, malam ini dari eh, jam 7 lebih itu sampai jam 9 tidak ada satupun orderan auto yang masuk, Bolo. Dan itu wajar, normal gitu loh, Bolo. Jadi ya nothing tulus, biasa-biasa saja gitu kan. Oke, aku rasa cukup ya, Bolo ya, untuk update rating kali ini dan juga cerita orderannya. Yang orderan pertama tadi insya Allah aku bahas di video selanjutnya. Insya Allah ya, Bala ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.